Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Ayu Anurfani dengan NIM 20202084. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi pembelajaran kita, yaitu pada mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar. Pada materi pertama yaitu mengenai konsep dasar teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan merupakan suatu proses pengembangan, penerapan dan penilaian sistem-sistem, teknik dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Jadi, teknologi pendidikan ini mengenai software maupun hardware-nya. Software antara lain menganalisis dan mendesain urutan atau langkah-langkah belajar berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan metode penyajian yang serasi serta penilaian keberhasilannya. Peran dan fungsi teknologi informasi dalam konteks yang luas, yaitu dalam manajemen dunia pendidikan berdasarkan studi tentang tujuan pemanfaatan teknologi informasi di dunia pendidikan terkemuka di Amerika, yaitu oleh Alavi, menemukan beberapa tujuan pemanfaatan teknologi informasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengajaran, yang kedua, meningkatkan kepuasan siswa, yang ketiga, meningkatkan pendapatan, dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya operasi dan pengembangan produk dan layanan baru. Dari beberapa alat pendidikan yang dapat dipandang sebagai alat teknologi pendidikan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu papan tulis, yang kedua gambar, yang ketiga model, yang keempat koleksi, dan yang kelima yaitu peta dan globe, yang keenam buku pembelajaran, yang ketujuh film, dan yang kedelapan yaitu tape recorder. Teknologi tidak merupakan kunci ke arah sukses yang pasti dalam pendidikan, akan tetapi teknologi pendidikan menunjukkan suatu prosedur atau metodologi yang dapat diterapkan dalam pendidikan. Teknologi pendidikan dapat juga dipandang sebagai suatu gerakan dalam pendidikan yang diikuti oleh guru yang merasakan bahwa mengajar hingga kini masih dilakukan secara sembrono, asal-asal saja tanpa dasar yang kokoh, ataupun menurut selera masing-masing. Baiklah, selanjutnya untuk materi yang kedua mengenai ruang lingkup manfaat serta mengapa perlu media pembelajaran di dalam kegiatan belajar mengajar. Ruang lingkup merupakan cangkupan atau batasan kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ruang lingkup tersebut meliputi materi, media, pendekatan-pendekatan, alokasi waktu, metode, pola pembinaan, kompetensi dasar peserta didik, dan evaluasi. Materi yang diajarkan haruslah sesuai kurikulum yang telah ditetapkan. Media pembelajaran termasuk sarana dan prasarana merupakan bagian penting untuk menunjang suatu kegiatan belajar dan pembelajaran. Baik itu sarana prasarana di sekolah maupun yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar, pendekatan sangatlah penting dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya. Hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar memiliki semangat belajar yang tinggi, misalnya memberi sarana maupun pengarahan kepada siswa apabila siswa tersebut melakukan kesalahan dalam kegiatan belajarnya. Seorang pengajar harus bisa mengatur alokasi waktu belajar agar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan materi yang ada. Agar sesuai dengan target yang telah direncanakan, setiap guru memiliki metode atau cara dalam penyampaian suatu materi kepada siswa. Yang terpenting adalah bagaimana agar siswa tersebut merasa nyaman dan tidak bosan dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. Guru sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu masalah. Pola pembinaan terpadu merupakan pola pembelajaran yang menekankan pada pembinaan kepada siswa untuk mampu bersikap mandiri dalam memecahkan setiap masalah. Kompetensi dasar peserta didik merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang peserta didik dalam menyampaikan materi.
maupun pembelajaran kepada siswanya. Dalam menentukan hasil akhir dari kemampuan siswa, seorang guru memberikan evaluasi berupa pertanyaan, tes maupun tugas. Lalu menganalisisnya untuk mengetahui bagian-bagian mana yang masih terdapat kesalahan-kesalahan maupun yang belum dimengerti oleh siswa dan diperbaiki. Adapun manfaat media pembelajaran menurut para ahli yaitu yang pertama, penyeragaman penyampaian materi pembelajaran. Yang kedua, proses belajar mengajar menjadi lebih menarik, jelas, dan interaktif. Yang ketiga, efisiensi waktu dan tenaga. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar pada para murid. Yang kelima yaitu kemungkinan kegiatan belajar mengajar yang fleksibel atau dapat dilakukan di mana saja. Yang keenam yaitu menumbuhkan sikap positif siswa. Manfaat media pembelajaran bagi guru. Yang pertama yaitu memudahkan guru dalam menjelaskan materi yang rumit. Yang kedua yaitu metode pembelajaran yang digunakan bisa lebih bervariasi. Yang ketiga yaitu efisiensi dalam penggunaan waktu dan tenaga. Yang keempat, dapat lebih mudah memfokuskan perhatian murid pada materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, menata suasana kelas agar lebih hidup dan interaktif, jadi tidak bosan dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu membuat siswa menjadi lebih aktif di kelas dan tidak mudah merasa bosan di kelas. Adapun manfaat media pembelajaran bagi siswa yaitu yang pertama, bisa lebih memahami materi yang disampaikan pengajar atau guru. Yang kedua, pembelajaran lebih menyenangkan dan mudah dimengerti. Yang ketiga, kualitas belajar siswa meningkat. Yang keempat, proses belajar dapat dilakukan di mana saja. Yang kelima, mendukung pembelajaran mandiri atau otodidak. Yang terakhir yaitu membangkitkan motivasi, minat, dan keinginan belajar. Keuntungan menggunakan teknologi informatika diantaranya adalah teknologi dapat melampaui batas antar kelas, teknologi tidak melihat status ekonomi siswa, artinya siapa saja dapat belajar dan memanfaatkan informasi yang ada, dan teknologi tidak terikat dengan waktu. Media yang baik haruslah efektif dan efisien. Efektif artinya media mampu mentransfer materi dengan cepat sehingga pemahaman siswa telah melihat. Media meningkat dan efisien artinya media bersifat sederhana dan mampu digunakan dengan mudah. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai konsep, fungsi, prinsip, dan ciri media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud pengajaran. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri dari buku, tape recorder, kaset, video kamera, video recorder, film, slide atau gambar, foto, grafik, televisi, dan komputer. Jadi ada dua fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu media adalah sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melincinkan jalannya menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dan dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti belajar siswa dengan bantuan media akan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Dari fungsi kedua, dan fungsi yang kedua adalah sebagai media sumber belajar. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar ikut membantu guru dalam memudahkan tercapainya pemahaman materi ajar oleh siswa serta dapat memperkaya wawasan peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran adalah: pertama, media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran, metode mengajar yang digunakan serta karakteristik siswa yang belajar.
untuk meningkatkan pengetahuan siswa, bahasa siswa, dan jumlah siswa yang belajar. Dan yang kedua yaitu untuk dapat melihat media dengan tepat, guru harus mengenal ciri-ciri dari setiap media pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran harus berorientasi pada siswa yang belajar. Artinya, pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Yang keempat, pemilihan media harus mempertimbangkan biaya pengadaan, ketersediaan bahan media, mutu media, dan lingkungan fisik tempat siswa belajar. Yang kelima, menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu, tempat, dan situasi yang tepat. Adapun ciri-ciri media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan merekam, menyimpulkan, melestarikan, dan mengkonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua yaitu ciri manipulatif. Kemampuan media dari ciri manipulatif memerlukan perhatian sungguh-sungguh karena apabila terjadi kesalahan dalam pengaturan kembali urutan kejadian atau potongan bagian-bagian yang salah, maka akan terjadi pula kesalahan penafsiran yang tertentu akan membingungkan dan bahkan menyesatkan sehingga dapat mengubah sikap mereka ke arah yang tidak diinginkan. Praktiknya, seperti bagaimana proses larva menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, dan dipercepat dengan teknik rekaman fotografer. Di samping itu juga dapat diperlambat, menayangkan beberapa hasil rekaman video. Selain itu juga bisa diputar mundur. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif dari media kemungkinan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruangan dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Baiklah, yang keempat yaitu mengenai teknologi sebagai sebuah pendekatan dalam problem pendidikan. Yang pertama, masalah fundamental. Artinya, dari kesatuan sistem itu adalah suatu cara yang disusun secara makro dan tingkat perencanaan hingga implementasinya ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Dari sinilah tergambar bagaimana sesungguhnya pendidikan itu sendiri. Melahirkan anak didik yang cerdas dan bermoral adalah suatu kemestian. Cerdas, melahirkan cerdas, berkualitas, dan berakhlakul karimah, itulah sesungguhnya arah pendidikan anak bangsa. Yang kedua yaitu masalah anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan mempunyai peran penting untuk bisa tercapainya cita-cita atau tujuan pendidikan. Anggaran pendidikan sangat berpengaruh dalam proses penyelenggaraan pendidik yang berkualitas dan bermoral dan termasuk juga profesionalisme guru. Guru selama ini dituntut untuk berhikmah secara sempurna dalam melahirkan anak-anak berkualitas. Dengan rendahnya anggaran pendidikan membuat penghargaan pahlawan tanpa jasa itu menjadi rendah. Yang ketiga yaitu masalah kompetensi guru. Personal guru memang tak hanya menyangkut dengan kesejahteraannya, tetapi juga mengenai kompetensi seorang guru yang akan membawa dampak terhadap hasil proses pendidikan. Yang keempat yaitu masalah sarana dan prasarana pendidikan. Lemahnya mutu pendidikan di negara Indonesia yang didasari oleh kurangnya sarana dan prasarana, persoalan buku umpamanya, yang akhir ini menjadi beban bagi siswa atau pelajar, sehingga siswa susah mendapatkan buku-buku. Tidak hanya buku yang jadi personal pendidikan, sekarang masih yang lainnya, misalnya laboratorium. Tidak semua sekolah mempunyai sarana laboratorium yang memadai. Yang kelima yaitu pengelolaan dan efisiensi. Masalah pengelolaan dan efisiensi pendidikan diantaranya dikelompokkan berdasarkan 5 hal, yaitu pertama, kinerja dan kesejahteraan guru belum optimal. Yang kedua, proses pembelajaran yang konvensional. Yang ketiga yaitu jumlah dan kualitas buku yang belum memadai. Yang keempat, keterbatasan anggaran, ketersediaan anggaran yang memadai dalam. Yang kelima yaitu mutu SDM, pengelolaan pendidikan. Pendekatan dalam pembelajaran secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu teacher center
berpusat pada guru, dan student center, berpusat pada siswa. Pendekatan teacher center, pada pendekatan ini pembelajaran berpusat pada guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran dalam aspek organisasi, materi, dan waktu. Guru bertindak sebagai pakar yang mengutamakan pengalamannya sehingga dapat menstimulus perkembangan siswa. Kedua yaitu mengenai pendekatan student center. Sementara ini, pendekatan student center mendorong siswa untuk mengerjakan suatu sebagai pengalaman praktik dan membangun makna atas pengalaman yang diperolehnya. Pusat pembelajaran diserahkan langsung ke peserta didik dengan supervisi dari guru. Solusi untuk mengatasi permasalahan pendidikan yaitu pertama, solusi masalah pemerataan pendidikan, yaitu dengan membangun gedung sekolah seperti SD, infras, dan atau ruangan belajar. Yang kedua, menggunakan gedung sekolah atau double shift, sistem pergantian pagi dan sore. Solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan, yaitu pertama, yaitu upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah khususnya untuk SLTA dan PT. Yang kedua, pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut. Yang ketiga, penyempurnaan kurikulum. Yang keempat yaitu pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima, penyempurnaan sarana belajar sebagai buku paket, media pembelajaran. Yang terakhir yaitu peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran, perbaikan manajemen pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu manajemen sekolah, diterapkannya manajemen peningkatan mutu. Baiklah, untuk materi yang kelima yaitu mengenai teknologi komunikasi dalam pendidikan. Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memberi solusi dan dalam proses pembelajaran yang selalu terhambatnya dan terkendalanya waktu serta tempat. Dengan adanya teknologi informasi, sekarang ruangan dan waktu tidak bisa untuk menjadi halangan. Jadi, belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kendala siswa karena keterbatasan buku sudah jadi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Kendala siswa karena keterbatasan buku sudah menemukan solusi dengan penggunaan buku elektronik atau kita sering disebut dengan e-book. Media pembelajaran lain pun semuanya sudah memanfaatkan beragam teknologi. Hal tersebut menggambarkan betapa pengaruhnya teknologi informasi di dunia pendidikan. Adapun manfaat teknologi dan komunikasi dalam dunia pendidikan yaitu pertama, menambah informasi. Manfaat pertama menggunakan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas sehingga menggunakan sumber dari buku, tidak hanya menggunakan sumber dari buku yang mereka punya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi terbaru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. Yang ketiga yaitu memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya, guru dapat memberikan materi atau tugas sebagai. Yang ketiga yaitu memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalnya,
guru dapat memberikan materi atau tugas melalui email sehingga peserta didik dapat menyelesaikannya dan mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat yaitu materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. Yang kelima yaitu meningkatkan minat belajar, informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap. Peserta dengan mudah mendapatkan informasi tersebut. Baiklah, untuk materi yang keenam mengenai media pendidikan dalam proses pembelajaran. Media merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Penggunaan media secara kreatif akan memungkinkan siswa untuk belajar lebih baik dan dapat meningkatkan performa mereka sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sementara itu, menurut Brinks berpendapat bahwa media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar melalui buku, film, kaset, dan lain-lain. Pada mulanya, media hanya dianggap sebagai alat bantu mengajar guru. Alat bantu yang dipakai adalah alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek, dan alat-alat lainnya yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar, serta mempertinggi daya serap dan esensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dapat dipakainya, orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran, produksi dan evaluasinya. Dengan masukan pengaruh teknologi audio pada sekitar pertengahan abad ke-20, alat visual untuk mengkonkretkan ajaran ini dilengkapi dengan alat audio sehingga kita kenal adanya alat audio visual atau audio visual AIDS. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audio visual, sehingga selain sebagai alat bantu media juga berfungsi sebagai penyalur pesan atau informasi belajar. Sejak saat itu, alat audio visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga sebagai alat penyalur pesan atau media. Baru pada tahun 1960 sampai 1965, orang mulai memperhatikan siswa sebagai komponen yang penting dalam proses belajar mengajar. Pada saat itu, teori tingkah laku, behaviorisme teori, ajaran B.V. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar. Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dan sumber pesan melalui saluran atau media tertentu ke penerima pesan. Pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau didikan yang ada dalam kurikulum. Sumber pesannya bisa guru, siswa, orang lain maupun penulis buku dan produser media. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai kriteria penggunaan media pendidikan. Secara ringkas, cara memilih media pembelajaran dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, dengan cara memilih media yang telah tersedia di pasaran yang dapat dibeli guru dan secara langsung dapat digunakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Yang kedua yaitu memilih berdasarkan kebutuhan nyata yang telah direncanakan khususnya dan berkenaan dengan tujuan yang telah dirumuskan secara khusus dan bahan pembelajaran yang hendak disampaikan. Ada beberapa langkah dalam memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang pertama yaitu biaya yang murah, baik saat pembelian, dalam pengoperasian, dan pemeliharaannya. Yang kedua, kesesuaian dengan metode pengajaran yang digunakan, kajilah kelainan teknisnya. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik.
Yang keempat, pertimbangan praktis, kemudahan, keamanan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada, keawetan dan kemudahan pemilihan. Yang terakhir yaitu ketersediaan media. Berikut suku cadangan yang di pasaran. Digunakan pengguna media pembelajaran dalam proses pembelajaran perlu mempertimbangkan beberapa prinsip. Yang terakhir yaitu ketersediaan media. Adapun beberapa prinsip dalam mempertimbangkan media pembelajaran yaitu pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk semua tujuan. Suatu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk pembelajaran yang lain. Media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini berarti bahwa media bukan hanya sekadar alat bantu mengajar guru saja, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu media apapun yang hendak digunakan, sasaran akhirnya adalah untuk memudahkan belajar dan mengajar. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu atau hiburan, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima yaitu pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, tidak didasarkan pada kesenangan pribadi tenaga pengajar. Yang keenam yaitu penggunaan beberapa media sekaligus akan dapat membingungkan peserta didik. Penggunaan multimedia tidak berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain untuk tujuan yang lain pula. Yang terakhir yaitu kebaikan dan kekurangan media tidak tergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya saja. Media yang konkret dalam hubungan dengan pentingnya penggunaan media, maka dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemilihan media yakni sebagai berikut. Pertama, perhatian siswa terhadap pengajar sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan guru, atau sering disebut dengan guru lebih menggunakan metode ceramah, di mana guru hanya menjelaskan saja tanpa memiliki media dan pengajarannya. Yang kedua yaitu bahan pengajaran siswa yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Yang ketiga, guru tidak bergairah untuk menjelaskan bahan pengajaran melalui penuntunan kata-kata akibat kelelahan dalam mengajar. Yang keempat, alat untuk memperjelas bahan pengajaran pada saat guru menyampaikan pelajaran. Yang kelima, alat untuk mengangkat atau menimbulkan persoalan untuk dikaji lebih lanjut dan dipecahkan oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu sumber belajar bagi siswa sehingga banyak membantu siswa dalam menyelesaikan tugas dan belajar. Baiklah, terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.